Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, tahukah kita bahwa Allah memperkenalkan dirinya dengan nama-nama yang begitu indah dan penuh rahasia? Ya, Asmaul Husna, 99 nama yang bukan sekadar untuk dihafal, tetapi untuk direnungkan, dihayati, dan dihidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di balik setiap namanya tersimpan cahaya, kasih sayang, dan kekuatan yang bisa membimbing kita lebih dekat kepadanya. Mari kita telusuri bersama rahasia agung ini, agar hati kita semakin tenang, iman kita semakin kuat, dan cinta kita kepada Allah semakin dalam. Pintu gerbang makrifat melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna yang berarti nama-nama Allah yang indah dan agung, bukanlah sekadar rangkaian sebutan yang kita dengar dalam lantunan zikir atau doa. Ia adalah jendela yang Allah bukakan agar manusia mengenalnya lebih dalam, lebih dekat, dan lebih mesra. Setiap namanya memancarkan cahaya sifat, keagungan, dan kasih sayang yang meliputi seluruh makhluk. Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya dengan cara yang paling indah, agar manusia tidak hanya beriman secara dogmatis, tetapi juga merasakan kehadirannya dalam setiap denyut nadi kehidupan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Quran Surat Al-A'raf 180. Ayat ini menjadi pintu masuk bagi kita untuk menyingkap rahasia, bahwa mengenal nama-nama Allah bukan sekadar bacaan di lisan, melainkan sebuah jalan menuju makrifat. Jalan menuju rasa kehadirannya yang lebih nyata dalam hati dan jiwa. Setiap manusia, sadar atau tidak, sedang berjalan menuju Allah. Perjalanan ini disebut perjalanan ruhani atau suluk. Namun seringkali perjalanan itu terasa samar, jauh, bahkan menakutkan. Mengapa demikian? Karena hati kita belum menemukan cahaya yang menerangi jalan. Cahaya itu adalah pengenalan terhadap Allah melalui nama-namanya. Ketika kita mengenal bahwa Allah adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih, kita sadar bahwa setiap tarikan napas kita adalah hadiah kasih sayangnya. Ketika kita memahami Allah adalah Al-Hakim, Maha Bijaksana, kita belajar menerima bahwa setiap takdir yang terjadi bukan tanpa maksud, melainkan penuh dengan kebijaksanaan yang mungkin belum kita pahami saat ini. Begitulah Asmaul Husna bekerja. Ia tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga memberi rasa, menghadirkan ketenangan, dan menanamkan keyakinan. Banyak orang beribadah, namun belum tentu merasakan kedekatan dengan Allah. Salah satu sebabnya adalah mereka beribadah tanpa mengenal siapa yang disembah. Ibadah bisa berubah menjadi rutinitas kering jika tidak dilandasi makrifat. Asmaul Husna hadir sebagai kunci penghidupan rasa dalam ibadah. Ketika seseorang salat sambil mengingat bahwa Allah adalah As-Sami, Maha Mendengar, maka ia merasa setiap bacaan dan bisikan hatinya benar-benar didengar. Ketika ia sujud dengan kesadaran bahwa Allah adalah Al-Qarib, Maha Dekat, maka sujud itu menjadi tempat curahan jiwa, bukan sekadar gerakan fisik. Inilah yang dimaksud oleh para ulama tasawuf. Mengenal Allah melalui namanya akan menghidupkan jiwa ibadah, menyalakan api cinta, dan memadamkan rasa hampa. Sebagian besar manusia mengenal Allah hanya sebatas konsep. Mereka tahu Allah itu Esa, Maha Kuasa, Maha Pengampun. Tetapi pengetahuan itu seringkali hanya tersimpan di kepala, tidak turun ke hati. Padahal rahasia terbesar dari Asmaul Husna adalah membawa pengetahuan tentang Allah turun ke dalam rasa terdalam manusia. Misalnya seseorang yang hanya tahu bahwa Allah itu Maha Penyayang, ia mungkin mengakuinya secara akal. Namun seseorang yang merasakan Allah itu Maha Penyayang akan memandang hidup dengan penuh optimisme, memaafkan orang lain, dan tidak pernah merasa ditinggalkan. Disinilah Asmaul Husna membentuk akhlak, karena siapa yang mengenal sifat Allah akan berusaha meneladaninya. Rasulullah bersabda, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Maksudnya, hiasi diri kita dengan sifat-sifat kebaikan yang Allah perkenalkan melalui nama-namanya. Asmaul Husna adalah pintu gerbang makrifat, bukan sekadar bacaan ritual.
Ia adalah jembatan agar manusia berhubungan dengan Tuhannya secara langsung. Ia adalah cahaya yang menyinari hati yang gelap, air yang menyejukkan jiwa yang gersang, dan kunci untuk membuka rahasia ketenangan hidup. Setiap namanya mengandung kekuatan spiritual yang jika direnungi, dihayati, dan diamalkan, akan menjadikan seorang hamba merasakan kedekatan Allah yang lebih nyata daripada urat lehernya sendiri. Inilah perjalanan awal, menyadari bahwa mengenal Allah tidak cukup hanya dengan akal, tetapi harus dengan hati, rasa, dan penghayatan mendalam melalui Asmaul Husna. Makna tersembunyi di balik Asmaul Husna. Setiap nama dari Asmaul Husna bukanlah sekadar sebutan indah yang kita lantunkan, melainkan cermin yang memantulkan cahaya sifat Allah. Ia ibarat permata dengan 1000 cahaya. Semakin kita renungkan, semakin banyak keindahan yang terpancar. Misalnya, nama Ar-Rahman, kosong. Jika kita hanya menyebutnya, maka ia hanyalah bunyi yang keluar dari mulut. Namun jika kita merenungkannya, kita akan menemukan bahwa kasih sayang Allah meliputi segalanya. Dari embun pagi yang jatuh di dedaunan, dari oksigen yang kita hirup tanpa biaya, dari denyut jantung yang terus berdetak meski kita sering lalai. Semua itu adalah wujud nyata dari kasih sayangnya yang meliputi alam semesta, bahkan terhadap orang yang tidak beriman kepadanya. Maka memahami Asmaul Husna adalah belajar melihat dunia dengan mata baru, mata yang melihat setiap detail kehidupan sebagai tanda kehadiran Allah. Nama lain, Ar-Rahim, berbeda dengan Ar-Rahman meski sama-sama berbicara tentang kasih sayang. Ar-Rahim lebih khusus, ia ditujukan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang berusaha mendekat kepadanya. Ini menunjukkan bahwa setiap nama Allah membawa nuansa yang berbeda meski sekilas terdengar mirip. Ar-Rahman adalah kasih sayang umum, Ar-Rahim adalah kasih sayang khusus. Dari sini kita belajar bahwa Asmaul Husna tidak boleh dipandang dangkal. Masing-masingnya mengandung rahasia yang dalam, bagaikan samudera yang tidak akan habis jika diselami. Ulama mengatakan, barang siapa mengenal Allah melalui namanya, maka ia akan menemukan lautan makrifat yang tidak bertepi. Seorang hamba yang benar-benar merasakan kasih sayang Allah sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim akan tumbuh menjadi pribadi yang penyayang, penuh kelembutan, dan tidak tega menyakiti sesama. Ada pula nama Al-Malik, Maha Merajai. Nama ini menunjukkan bahwa Allah adalah pemilik tunggal seluruh alam semesta. Semua yang kita miliki hanyalah titipan, semua yang kita kuasai hanyalah amanah. Seorang raja di dunia, sekuat apapun kekuasaannya, tetap hanya bayangan kecil dibandingkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Saat kita benar-benar menyadari makna Al-Malik, hati kita akan melepaskan keterikatan pada dunia. Kita tidak akan sombong dengan harta, jabatan, atau pengaruh karena kita tahu bahwa semua itu hanyalah pinjaman. Inilah makna tersembunyi dari Asmaul Husna. Ia membebaskan manusia dari belenggu dunia, mengajarkan kita untuk hidup sederhana, rendah hati, dan berserah diri kepada Sang Raja sejati. Nama lainnya, Al-Quddus, Yang Maha Suci, menunjukkan bahwa Allah suci dari segala kekurangan. Dia tidak serupa dengan makhluknya, tidak bergantung kepada apapun, dan tidak terikat oleh ruang serta waktu. Pemahaman ini melahirkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang penuh keterbatasan. Kita sering salah, sering lupa, sering lemah, dan itulah fitrah kita. Maka ketika kita berdoa dengan menyebut nama Al-Quddus, kita sebenarnya sedang mengingatkan diri bahwa Allah berbeda dengan kita. Dialah satu-satunya tempat bergantung, tempat menyandarkan semua kelemahan. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati. Kita tidak lagi merasa paling benar, paling kuat, atau paling berkuasa, karena yang Maha Suci hanyalah Allah. Inilah makna batiniah yang tersembunyi, yang tidak akan kita dapatkan jika hanya melafalkan namanya tanpa penghayatan. Dari uraian singkat beberapa nama Allah saja, kita sudah melihat betapa dalamnya lautan makna yang terkandung dalam Asmaul Husna. Belum lagi jika kita menyelami nama-nama lain seperti Yeshua Al-Hakim, Maha Bijaksana, Saman, Al-Latif, Maha Lembut, Dam, Al-Ghafur, Maha Pengampun, dan seterusnya. Setiap nama adalah obat hati, penuntun jiwa,
sekaligus cahaya yang menuntun jalan menuju Allah. Inilah rahasia besar. Allah menurunkan Asmaul Husna agar manusia mengenalnya melalui pintu-pintu yang berbeda, agar manusia tidak hanya mengenalnya sebagai Tuhan yang jauh, tetapi sebagai Tuhan yang dekat, penuh kasih, penuh kebijaksanaan, penuh ampunan, dan penuh kelembutan. Maka tugas kita bukan hanya menghafal 99 nama itu, tetapi merenungkan, meresapi, dan menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah makna tersembunyi di balik Asmaul Husna, rahasia yang akan membuka pintu hati menuju cinta dan kedekatan sejati kepada Allah. Asmaul Husna sebagai jalan kedekatan ruhani. Setiap insan pada hakikatnya memiliki kerinduan untuk dekat dengan Allah. Kerinduan itu kadang muncul sebagai rasa hampa meski dikelilingi oleh dunia yang gemerlap. Kadang ia hadir sebagai kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Meskipun semua kebutuhan lahiriah telah tercukupi. Inilah fitrah manusia, fitrah yang Allah tanamkan sejak ia diciptakan, kerinduan untuk kembali kepadanya. Dan Asmaul Husna adalah salah satu jalan agar kerinduan itu menemukan muaranya. Ketika seorang hamba menyebut nama Allah dengan penuh penghayatan, ia sebenarnya sedang mengetuk pintu langit. Setiap nama adalah doa, setiap penyebutan adalah ikatan ruhani, setiap lafaz adalah langkah mendekat. Sebagaimana Nabi bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghafalnya akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Namun para ulama menegaskan, menghafal di sini bukan hanya sekadar diingat oleh lisan, tetapi juga dihayati oleh hati dan dihidupkan dalam amal. Kedekatan ruhani melalui Asmaul Husna lahir dari pengulangan zikir yang penuh kesadaran. Zikir bukanlah sekadar mengulang kata, tetapi menghidupkan rasa nadsyan. Misalnya, seseorang berzikir dengan menyebut, Ya Ghafur, wahai Zat Maha Pengampun. Maka ia menghadirkan dalam hatinya rasa harap kepada ampunan Allah. Ia ingat dosa-dosanya, ia merasa kecil, ia menangis, lalu hatinya menjadi lembut. Pada saat itu Asmaul Husna berfungsi sebagai obat bagi luka batin yang paling dalam. Rasa bersalah, rasa berdosa, rasa jauh dari Allah. Begitu juga jika ia berzikir, Ya Razak, wahai Zat Maha Pemberi rezeki. Maka hatinya dipenuhi keyakinan bahwa rezeki tidak datang dari manusia, melainkan langsung dari Allah. Zikir ini mengusir rasa takut kehilangan, menghapus kegelisahan tentang masa depan, dan menumbuhkan keyakinan yang mantap. Inilah mengapa para ulama tasawuf menjadikan Asmaul Husna sebagai bagian dari amalan suluk, karena setiap nama adalah kunci untuk membuka kedekatan dengan Allah. Kedekatan rohani melalui Asmaul Husna tidak hanya berpengaruh pada hati, tetapi juga pada perilaku. Seorang yang benar-benar menyadari bahwa Allah adalah Al-Basir, Maha Melihat, akan lebih berhati-hati dalam setiap perbuatannya. Ia sadar bahwa tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah, meski seluruh manusia tidak melihatnya. Kesadaran ini membuat ia lebih jujur, lebih amanah, dan lebih bersih dalam hidup. Begitu juga seseorang yang mengingat Allah sebagai As-Sami', Maha Mendengar. Ia akan berhati-hati dengan ucapannya, karena yakin bahwa setiap kata terdengar oleh Allah, bahkan bisikan hatinya sekalipun. Kedekatan rohani ini, jika terus diasah, akan membentuk pribadi yang ihsan. Sebagaimana sabda Rasulullah, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Bahkan, kedekatan ruhani melalui Asmaul Husna akan membuat seorang hamba merasa ditemani oleh Allah dalam setiap kondisi. Di saat senang, ia bersyukur dengan mengingat Allah sebagai Al-Karim, Maha Mulia. Karena di saat sedih, ia mengingat Allah sebagai Al-Latif, Maha Lembut. Di saat terdesak, ia bersandar kepada Allah sebagai Al-Fattah, Maha Pembuka Jalan. Dan di saat terjatuh, ia kembali kepada Allah sebagai At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Inilah indahnya perjalanan ruhani seorang mukmin yang hidup dengan Asmaul Husna. Ia tidak pernah merasa sendirian. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, ia selalu menemukan nama Allah yang sesuai dengan keadaannya, sehingga hatinya selalu terhubung dengan Tuhannya.
Dengan demikian, Asmaul Husna bukan hanya nama-nama indah yang dihafalkan, melainkan jembatan ruhani yang menghubungkan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Setiap penyebutan adalah undangan untuk lebih dekat, setiap penghayatan adalah langkah menuju cinta, dan setiap pengamalan adalah bukti kerinduan. Maka, rahasia besar yang Allah sembunyikan dalam Asmaul Husna adalah bahwa nama-nama itu bukan sekadar miliknya, tetapi juga jalan bagi hamba-hambanya untuk kembali. Barang siapa yang menghidupkan Asmaul Husna dalam hidupnya, ia akan merasakan kedekatan yang tak tergantikan, kedamaian yang tidak bisa dibeli dunia, dan cinta yang melampaui segala cinta. Inilah jalan ruhani menuju Allah melalui Asmaul Husna. Jalan yang terbuka bagi siapa saja yang mau mengetuknya dengan hati yang ikhlas. Asmaul Husna sebagai obat hati. Hati manusia adalah pusat kehidupan batin. Jika hati tenang, maka seluruh hidup terasa ringan. Namun jika hati gelisah, maka seluruh dunia serasa menghimpit. Tidak ada obat hati yang lebih mujarab dibanding mengingat Allah. Sebagaimana firman-Nya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Dan salah satu cara paling agung untuk mengingat Allah adalah dengan Asmaul Husna. Setiap nama Allah membawa energi ilahi yang mampu menenangkan kegelisahan, menyembuhkan luka batin, dan menghidupkan jiwa yang lemah. Hati yang diliputi rasa takut akan tenang ketika menyebut Al-Hafiz, Maha Memelihara. Hati yang penuh rasa bersalah akan menemukan kedamaian ketika menyebut Al-Ghafur, Maha Pengampun. Hati yang risau tentang rezeki akan lapang ketika mengingat Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Dengan cara inilah Asmaul Husna menjadi obat yang menyembuhkan segala keresahan batin manusia. Banyak orang mencari ketenangan dengan cara duniawi, hiburan, harta, atau pelarian. Namun ketenangan itu hanya sementara, bahkan sering melahirkan kegelisahan baru. Berbeda dengan ketenangan yang lahir dari Asmaul Husna, ia menembus jauh ke dalam jiwa karena bersumber langsung dari cahaya Allah. Misalnya, seorang hamba yang tenggelam dalam kesedihan karena kehilangan orang yang dicintai. Dunia tidak mampu menghapus kesedihannya. Namun ketika ia mengingat Allah dengan menyebut nama Al-Baqi, Maha Kekal, ia sadar bahwa semua makhluk pasti pergi dan hanya Allah yang abadi. Kesadaran itu mengubah air matanya menjadi doa, kesedihannya menjadi pasrah, dan kehilangan itu menjadi jalan untuk lebih dekat kepada Allah. Inilah rahasia pengobatan hati melalui Asmaul Husna. Ia tidak menafikan luka, tetapi mengubah luka menjadi cahaya. Hati manusia juga sering sakit karena iri, dengki, marah, dan sombong. Penyakit-penyakit ini hanya bisa disembuhkan dengan menghadirkan sifat Allah dalam diri. Ketika hati dipenuhi iri, kita harus ingat bahwa Allah adalah Al-Mu'ti, Maha Pemberi. Dialah yang membagi rezeki sesuai kehendaknya, sehingga tidak perlu iri terhadap pemberian orang lain. Ketika hati marah, kita harus ingat bahwa Allah adalah Al-Halim, Maha Penyantun, yang tetap sabar meski hambanya terus berbuat dosa. Jika Allah saja sabar, mengapa kita tidak bisa bersabar? Begitu juga ketika hati sombong, kita harus ingat bahwa Allah adalah Al-Mutakabbir, Maha memiliki keagungan. Dan tidak ada satu pun makhluk berhak menyombongkan diri. Dengan mengingat sifat-sifat ini, hati menjadi lembut, rendah hati, dan penuh cinta. Maka benar, Asmaul Husna adalah terapi spiritual yang membebaskan manusia dari penyakit hati. Para ulama sufi sering menyebut zikir Asmaul Husna sebagai siraman ruhani. Seperti tanaman yang layu akan hidup kembali bila disiram air, begitu pula hati yang gersang akan hidup kembali bila disirami zikir Asmaul Husna. Orang yang sering berzikir dengan nama Allah akan memiliki hati yang lembut, wajah yang bercahaya, dan jiwa yang tenang. Bukan karena ia tidak pernah menghadapi masalah, tetapi karena ia selalu menemukan penawar di balik masalah itu. Asmaul Husna membuat seorang hamba melihat cobaan bukan sebagai beban, tetapi sebagai panggilan untuk lebih dekat dengan Allah. Inilah perbedaan mendasar antara hati yang kosong dari zikir dan hati yang penuh dengan Asmaul Husna. Yang pertama gersang, rapuh, dan mudah hancur. Sedangkan yang kedua kuat, hidup, dan bercahaya. Asmaul Husna bukan hanya teori tentang nama-nama Allah,
melainkan obat nyata bagi hati manusia. Ia menenangkan kegelisahan, menyembuhkan luka, menghapus iri dan dengki, melembutkan jiwa, serta menumbuhkan kekuatan sabar. Barang siapa menjadikan Asmaul Husna sebagai sahabat hatinya, ia tidak akan pernah benar-benar hancur meski badai kehidupan menimpanya. Ia selalu punya tempat kembali, selalu punya cahaya yang menuntun, dan cahaya itu adalah nama-nama Allah yang indah, yang menyembuhkan lebih dalam daripada obat apapun di dunia. Inilah rahasia besar. Asmaul Husna adalah dokter bagi jiwa, penyembuh sejati yang menuntun manusia kepada ketenangan yang hakiki. Meneladani sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal Asmaul Husna bukanlah sekadar untuk dilafalkan, melainkan untuk dihidupkan dalam perilaku. Allah memperkenalkan dirinya dengan nama-namanya yang indah, agar hambanya mengambil pelajaran, meneladani, dan menyesuaikan diri dengan sifat-sifat tersebut sesuai kemampuan manusia. Rasulullah bersabda, "Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah." Maksud dari sabda ini adalah, meski manusia tidak mungkin menyamai kesempurnaan Allah, tetapi ia diperintahkan untuk meneladani sifat-sifat mulianya dalam kadar manusiawi. Jika Allah memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman, Maha Pengasih, maka seorang hamba seharusnya menebarkan kasih sayang kepada sesama. Jika Allah adalah Al-Adl, Maha Adil, maka seorang hamba harus menegakkan keadilan dalam hidupnya. Dengan demikian, Asmaul Husna menjadi peta akhlak mulia yang menuntun manusia untuk hidup sesuai dengan cahaya ketuhanan. Mari kita lihat teladan Rasulullah. Beliau adalah manusia yang paling dekat dengan Asmaul Husna karena seluruh akhlaknya adalah cerminan dari sifat Allah. Ketika Allah memperkenalkan diri sebagai Al-Ghafur, Maha Pengampun, Rasulullah mempraktikannya dengan memaafkan musuh-musuhnya, bahkan ketika beliau memiliki kekuasaan untuk membalas. Ketika Allah memperkenalkan diri sebagai Al-Latif, Maha Lembut, Rasulullah menampilkannya dengan kelembutan yang membuat para sahabat merasa tentram di sekelilingnya. Beliau tidak pernah keras kecuali terhadap kebatilan dan tidak pernah kasar kecuali terhadap kezaliman. Akhlak beliau adalah tafsir hidup dari Asmaul Husna. Maka barang siapa ingin tahu bagaimana cara meneladani nama-nama Allah, cukup melihat bagaimana Rasulullah berinteraksi, bersikap, dan berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Meneladani Asmaul Husna juga berarti menjadi rahmat bagi sesama makhluk. Jika Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, maka seorang hamba harus belajar memberi, menolong yang membutuhkan, dan meringankan beban orang lain. Jika Allah adalah As-Sabur, Maha Sabar, maka seorang hamba harus melatih kesabaran dalam menghadapi ujian hidup, tidak mudah mengeluh, dan tetap tenang dalam menghadapi kesulitan. Meneladani sifat Allah bukan berarti menyainginya, melainkan menyesuaikan diri dengan cahaya yang Allah pancarkan. Dengan cara ini, seorang hamba akan menjadi pribadi yang dicintai Allah, karena ia membawa sifat-sifat ketuhanan dalam interaksi duniawinya. Inilah yang menjadikan seorang mukmin berbeda dari orang lain. Ia tidak hanya beriman dengan lisan, tetapi juga menghadirkan iman itu dalam akhlak nyata. Namun perlu dipahami, meneladani Asmaul Husna harus ditempatkan pada proporsinya. Misalnya, Allah adalah Wanal Mutakabir, Maha memiliki keagungan. Tetapi sifat ini tidak boleh ditiru secara lahiriah oleh manusia, karena kesombongan hanya milik Allah. Yang boleh diteladani adalah sisi penghormatan terhadap keagungan Allah, bukan kesombongan atas diri sendiri. Begitu juga Allah adalah Al-Jabbar, Maha Perkasa. Tetapi manusia tidak boleh berlaku zalim atas nama kekuasaan. Yang harus diambil adalah keberanian dalam menegakkan kebenaran. Jadi, meneladani Asmaul Husna berarti menyerap nilai-nilai mulianya ke dalam kehidupan, sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan syariat. Inilah keseimbangan yang diajarkan Islam, mendekat kepada Allah dengan sifat-sifatnya, tanpa terjebak dalam sikap berlebihan yang bisa menjerumuskan pada kesombongan. Maka, meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari adalah wujud ibadah yang sesungguhnya. Ibadah bukan hanya salat, puasa, atau zikir di masjid,
tetapi juga akhlak mulia yang lahir dari penghayatan Asmaul Husna. Seorang ayah yang sabar mendidik anaknya sedang meneladani sifat as-sabur. Seorang ibu yang penuh kasih sayang sedang meneladani sifat ar-Rahman. Seorang pedagang yang jujur sedang meneladani sifat al-Adl. Seorang pemimpin yang adil sedang meneladani sifat al-Hakim. Inilah hakikat ibadah, menghadirkan Allah dalam setiap tindakan, meneladani nama-namanya, dan menjadikan hidup sebagai cermin kecil dari sifat-sifatnya yang agung. Barang siapa berhasil melakukannya, maka ia telah membuka rahasia besar Asmaul Husna, yaitu menjadikan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang menyebarkan kasih, keadilan, dan kebaikan dengan cahaya nama-namanya. Zikir Asmaul Husna sebagai jalan pencerahan. Zikir adalah jalan utama untuk menjaga hati agar tetap hidup. Namun zikir dengan Asmaul Husna memiliki kekuatan tersendiri karena setiap nama Allah mengandung cahaya yang dapat menembus kegelapan batin. Ketika seseorang duduk dengan khusyuk, menyebut Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berulang kali dengan hati yang sadar, maka getaran nama itu masuk ke dalam relung jiwa terdalam. Nama Allah bukan sekadar suara, ia adalah energi ilahi yang menyentuh hati. Ulama mengatakan, zikir itu bagaikan makanan bagi ruh. Jika ruh tidak diberi makanan berupa zikir, ia akan lemah dan mati. Maka Asmaul Husna bukan sekadar bacaan yang menghiasi lisan, melainkan santapan ruhani yang menghidupkan hati, menyalakan cahaya iman, dan mengusir kegelapan dosa. Zikir dengan Asmaul Husna juga merupakan sarana membangun kesadaran spiritual. Misalnya, ketika seseorang berzikir Ya Nur, wahai Zat Maha Cahaya, maka hati akan merasakan pancaran cahaya yang menyingkap kegelapan. Ia akan menyadari bahwa hidup bukan sekadar urusan duniawi, tetapi perjalanan menuju Allah. Begitu pula ketika berzikir Ya Salam, wahai Zat Maha memberi kedamaian, maka hati menjadi damai, jiwa menjadi tentram, dan tubuh terasa ringan. Zikir ini bukan sekadar pengulangan kata, melainkan dialog antara hamba dengan Tuhannya. Zikir adalah bahasa hati, bisikan jiwa, dan bentuk pengakuan paling jujur dari manusia kepada Allah. Maka barang siapa menjadikan Asmaul Husna sebagai zikir hariannya, ia akan menemukan pencerahan yang tidak bisa ditemukan dalam buku, tidak bisa dibeli dengan harta, dan tidak bisa digantikan oleh dunia. Zikir Asmaul Husna juga merupakan sarana mendekatkan doa kepada Allah. Allah sendiri berfirman, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Quran Surat Al-A'raf 180. Doa yang disertai dengan nama Allah akan lebih kuat, lebih tulus, dan lebih mudah dikabulkan. Misalnya, seseorang yang sedang memohon ampunan, jika ia menyebut Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ya Afu, sebelum berdoa, maka hatinya akan dipenuhi rasa harap yang besar, sehingga doa itu keluar dari kedalaman jiwa. Atau seseorang yang sedang mencari jalan keluar dari kesulitan, jika ia berdoa dengan menyebut Ya Fattah, Maha Pembuka, maka hatinya akan terbuka, pikirannya menjadi lapang, dan Allah akan membukakan jalan yang sebelumnya tidak terpikirkan. Inilah keajaiban zikir Asmaul Husna. Ia tidak hanya menjadi doa, tetapi juga kunci pembuka rahmat Allah. Selain itu, zikir Asmaul Husna menumbuhkan kekuatan batin. Hati yang sering berzikir akan menjadi hati yang kuat, sabar, dan tidak mudah goyah. Dalam kehidupan modern yang penuh tekanan, banyak orang merasa tertekan, cemas, dan kehilangan arah. Namun orang yang hatinya selalu basah dengan Asmaul Husna akan tetap tegar, karena ia memiliki sandaran yang kokoh. Seorang pebisnis yang berzikir, Ya Razak, tidak takut kehilangan rezeki. Seorang pemimpin yang berzikir, Ya Adil, tidak takut menegakkan keadilan. Seorang hamba yang berzikir, Ya Wadud, selalu memancarkan cinta kepada sesama. Zikir menjadikan hati seperti pohon besar yang akarnya menghujam dalam. Badai apapun tidak akan merobohkannya. Inilah kekuatan sejati dari zikir Asmaul Husna. Ia menumbuhkan ketenangan, keberanian, dan keyakinan dalam hidup. Maka, zikir Asmaul Husna bukan hanya ibadah lisan, melainkan jalan menuju pencerahan batin.
Ia menghidupkan hati, menenangkan jiwa, menguatkan batin, serta membuka pintu-pintu doa. Setiap nama Allah adalah cahaya, dan ketika cahaya itu dipanggil dengan tulus, ia akan memancar dalam hati seorang hamba. Barang siapa menjadikan zikir Asmaul Husna sebagai bagian dari hidupnya, ia akan berjalan di bumi dengan hati yang bercahaya, jiwa yang tenang, dan langkah yang penuh keyakinan. Inilah rahasia besar. Zikir Asmaul Husna adalah jalan menuju pencerahan, jalan yang membuat manusia merasa dekat dengan Allah, merasakan cintanya, dan hidup dalam naungannya di setiap saat. Menyingkap rahasia kedekatan dengan Allah melalui Asmaul Husna. Perjalanan kita dalam memahami Asmaul Husna akhirnya membawa kita pada satu kesimpulan besar. Nama-nama Allah adalah jembatan menuju kedekatan dengannya. Tidak ada yang lebih indah bagi seorang hamba selain merasa dekat dengan Tuhannya. Dekat bukan hanya dalam kata, tetapi dalam rasa, dalam kesadaran, dalam pengalaman batin. Ketika seorang hamba menyebut nama Allah dengan hati yang hidup, ia sebenarnya sedang membuka pintu keintiman dengan Sang Pencipta. Setiap nama Allah adalah panggilan kasih, undangan untuk merasakan kehadirannya. Semakin seseorang menghayati Asmaul Husna, semakin ia sadar bahwa Allah tidak jauh, tidak asing, tetapi begitu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Kedekatan ini bukan sekadar teori, tetapi kenyataan ruhani yang bisa dirasakan. Misalnya, seorang hamba yang benar-benar menghadirkan, Ya Samir, wahai Zat Maha Mendengar. Dalam hatinya, akan merasakan bahwa setiap doa, setiap bisikan, bahkan setiap keluhan, dalam hati tidak pernah sia-sia. Seorang hamba yang menghayati Waya Basir, wahai Zat Maha Melihat, akan hidup dengan kesadaran penuh bahwa setiap amalnya diawasi, sehingga ia berusaha menjaga diri dari perbuatan dosa. Kedekatan ini bukan hasil imajinasi, melainkan hasil dari kesadaran ruhani yang lahir dari zikir dan penghayatan Asmaul Husna. Inilah yang membuat seorang mukmin berbeda. Ia hidup dalam kehadiran Allah, bukan dalam keterpisahan. Rahasia terbesar dari Asmaul Husna adalah bahwa ia membentuk hubungan cinta antara hamba dan Tuhannya. Allah memperkenalkan diri dengan nama-namanya agar hamba mengenalnya lalu mencintainya. Dan ketika cinta itu tumbuh, maka seluruh hidup menjadi ibadah. Seorang hamba yang mencintai Allah sebagai Al-Wadud, Maha Pencinta, akan menyebarkan cinta kepada sesama. Seorang hamba yang mengenal Allah sebagai Ar-Rahman, Maha Pengasih, akan menebar kasih sayang kepada seluruh makhluk. Hubungan ini melahirkan ketenangan, kebahagiaan, dan kekuatan hidup yang sejati. Maka benar sabda Rasulullah, Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghayatinya akan masuk surga. HRR Bukhari Muslim. Menghayati berarti mengenal, merasakan, mencintai, dan meneladani. Inilah rahasia yang akan membuka jalan menuju surga, baik surga dunia berupa ketenangan maupun surga akhirat berupa ridha Allah. Namun perlu kita sadari bahwa perjalanan ini tidak berhenti pada sekadar zikir atau hafalan. Rahasia kedekatan dengan Allah melalui Asmaul Husna hanya akan terungkap jika nama-nama itu dihidupkan dalam akhlak dan amal. Menyebut Ya Ghafur tanpa berusaha memaafkan orang lain adalah kepalsuan. Menyebut Ya Adalai tanpa berusaha berlaku adil adalah kelemahan. Menyebut Ya Wadud tanpa menyebarkan cinta adalah kelalaian. Maka rahasia terbesar dari Asmaul Husna adalah mengubah manusia menjadi lebih mulia, lebih lembut, lebih adil, dan lebih penyayang. Inilah tujuan Allah memperkenalkan diri dengan nama-namanya, agar manusia tidak hanya mengenal, tetapi juga meneladani. Asmaul Husna adalah cahaya yang membimbing, obat yang menyembuhkan, dan jalan yang mengantarkan kepada cinta Allah. Barang siapa yang menjadikan Asmaul Husna sebagai sahabat hidupnya, ia tidak akan pernah merasa sendiri, tidak akan pernah kehilangan arah, dan tidak akan pernah putus asa. Sebab setiap keadaan dalam hidupnya selalu menemukan nama Allah yang menenteramkan. Inilah rahasia yang Allah bukakan bagi hamba-hamba pilihannya. Kedekatan yang sejati hanya bisa diraih
dengan mengenal, menghayati, dan meneladani nama-namanya yang indah. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk selalu menyebut, merenungkan, dan menghidupkan Asmaul Husna, hingga pada akhirnya kita bertemu dengan Allah dalam keadaan dicintainya. Subhanallah, betapa agung rahasia nama-nama Allah yang penuh keindahan. Semoga dengan mengenal, menghayati, dan meneladani Asmaul Husna, hati kita semakin dekat kepadanya, hidup kita dipenuhi cahaya, dan langkah kita selalu berada di jalannya. Ingatlah, menyebut nama Allah bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan hati dan perbuatan. Terima kasih telah menyimak kajian ini bersama kami. Jangan lupa untuk terus belajar, berzikir, dan memperdalam iman. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.